pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita undang Roh Kudus dalam hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dan kami pelajari pada saat ini bisa kami terapkan dan kami mengerti dalam kehidupan kami. Kiranya dengan pertolongan-Mu kami dapat mengikuti pelajaran ini. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita Senin 17 Juni 2024 berjudul Dimeteraikan untuk Surga. Dalam krisis yang akan datang mengenai ibadah, umat Allah yang setia tidak akan menyerah pada tekanan-tekanan duniawi. Wahyu 14 ayat 12. Dalam Efesus 4 ayat 30 mengatakan, mereka akan dimeteraikan oleh Roh Kudus dan tidak dapat digoyahkan. Saudaraku sekalian, pada zaman kuno, segel atau meterai membuktikan keaslian dokumen-dokumen resmi. Meterai adalah tanda yang khas dan individual. Karena konflik terakhir berpusat pada penyembahan dan otoritas Allah, sebagaimana dinyatakan dalam hukumnya, kita mengharapkan meterai Allah tertanam di dalam hukumnya. Bandingkan dengan Yesaya 8 ayat 16. Bacalah Keluaran 20 ayat 8-11. Isinya adalah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudaraku sekalian, unsur-unsur meterai apakah yang terkandung dalam perintah Sabat? Di sini kita memiliki 3 elemen dari sebuah meterai yang otentik. Yang pertama adalah nama dari pemilik meterai, Tuhan Allahmu. Kemudian yang kedua, gelarnya, Dia yang menjadikan Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga, wilayah kekuasaannya, langit dan bumi, laut dan segala isinya. Meterai kadang-kadang disebut tanda di dalam kitab suci. Itu terdapat dalam Roma 4 ayat 11. Kedua kata tersebut dapat dipertukarkan. Sebagai tanda atau meterai Allah di dalam inti hukum Allah, hari Sabat menjadi pusat dari konflik terakhir mengenai penyembahan. Yeskiel 20 ayat 12 dan 20, Wahyu 12 ayat 17. Bandingkan Wahyu 7 ayat 1 dan 2 dan Wahyu 14 ayat 1 dengan Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Wahyu 7 ayat 1 dan 2 mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Kemudian Wahyu 14 ayat 1 mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya
Anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Kemudian Wahyu 13 ayat 16 dan 17 berisikan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudaraku sekalian, di manakah meterai Allah dan tanda binatang itu diterima? Menurut Anda, mengapa ada perbedaan? Meterai Allah ditempatkan di dahi. Dahi adalah simbol pikiran dan mewakili keputusan yang diambil secara sadar. Tanda binatang itu diterima baik di dahi atau di tangan, yang menunjukkan bahwa orang-orang diyakinkan secara intelektual dan dengan pilihan mereka sendiri menerima kebohongan iblis, atau sebagai alternatif mereka menyesuaikan diri dengan penyembahan palsu agar tidak dibunuh. Iblis membenci orang-orang yang taat kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertentangan besar ini mencapai puncaknya ketika naga atau iblis, ataupun bisa dikatakan sebagai setan, berperang melawan umat sisa yang percaya, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hal ini dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 12. Mereka teguh dalam kesetiaan mereka kepada Kristus. Mengapa kesetiaan setiap hari pada Tuhan adalah kunci untuk bersiap diri ketika krisis terakhir tiba? Inilah pembelajaran kita. Tuhan memberkati. Kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang pembelajaran kami pada saat ini. Tuhan, kiranya dengan pertolongan-Mu dan Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap menjalani keseharian kami. Tuhan, di sini hamba-Mu kembali berdoa kepada pemirsa-pemirsa sekalian yang sedang menonton video ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan pertolongan-Mu, dengan berkat-Mu, serta tuntunan-Mu yang Kau berikan kepada mereka melalui malaikat maupun Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat melalui kehidupannya yang masing-masing kami miliki banyak sekali godaan-godaan dan juga penghalang-penghalang untuk kami datang kepadamu. Tapi kami yakin percaya dengan pertolongan-Mu, dengan kuat kuasa-Mu, kami dapat selalu berpegang teguh kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni kesalahan dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.